Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Lugha An-Nafsi dengan dosen pengampu Ustadz Rahmat Satria Dinata MPDI. Pada video ini kita akan membahas tentang bahasa, berbahasa, dan berpikir. Yang pertama, pengertian bahasa, berbahasa, dan berpikir. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi antar sesama. Sedangkan berbahasa adalah proses atau kegiatan untuk memahami dan menggunakan isyarat dalam komunikasi. Sedangkan berpikir ialah upaya mengasosiasikan suatu ide atau konsep. Dengan berpikir, kita dapat memperoleh informasi, memecahkan masalah, maupun menghasilkan ide atau pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua, fungsi bahasa. Menurut Wardok, seorang ahli sosiolinguistik, beliau berpendapat ada 5 fungsi bahasa. Yang pertama, ada fungsi informasi, yaitu fungsi untuk menyampaikan pesan atau amanat pada orang lain. Yang kedua, fungsi ekspresi, yaitu fungsi dalam bentuk ungkapan batin. Contohnya ungkapan senang, sedih, jengkel, kecewa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada fungsi persuasi, yaitu fungsi untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara baik-baik. Yang keempat, ada fungsi eksplorasi, yaitu fungsi untuk menjelaskan suatu hal atau keadaan. Yang kelima, ada fungsi entertainment, yaitu fungsi dengan maksud untuk menyenangkan dan menghibur orang lain. Yang ketiga, ciri-ciri bahasa. Adapun ciri-ciri bahasa secara umum, bahasa itu adalah sebuah sistem. Jadi dalam bahasa itu ada beberapa sistem, ada fonologi, gramatikal, dan leksikal. Yang kedua, bahasa itu wujudnya dapat berupa lambang. Yang ketiga, bahasa itu unik. Yang keempat, bahasa itu bersifat universal. Dan yang kelima, bahasa itu merupakan identitas suatu masyarakat. Kemudian yang keempat, proses berbahasa. Jadi dalam berbahasa itu terjadi 2 proses, yaitu proses produktif dan proses reseptif. Proses produktif yaitu proses yang terjadi pada diri pembicara yang menghasilkan kode-kode yang bermakna dan dapat dipahami. Proses produktif ini disebut juga dengan proses enkode. Sedangkan proses reseptif yaitu terjadi pada diri pendengar. Ia menerima kode-kode yang didapat oleh pembicara melalui alat artikulasi. Proses reseptif ini disebut juga dengan proses dekode. Dalam proses produktif terjadi beberapa tahapan atau prosesnya, dimulai dari enkode semantik, yaitu penyusunan suatu ide, gagasan, dan pengertian. Dilanjutkan dengan enkode gramatikal, yaitu penyusunan ide, konsep, dan pengertian dalam bentuk gramatikal. Dilanjutkan dengan enkode fonologi, yaitu penyusunan suatu bunyi yang didapat dari kode-kode yang dihasilkan tadi. Sedangkan proses reseptif itu kebalikan dari proses produksi, yang mana proses reseptif atau proses dekode ini dimulai dari dekode fonologi, yaitu penerimaan bahasa atau kode-kode yang diterima melalui telinga pendengar. Kemudian dilanjutkan dengan dekode gramatikal, yaitu pemahaman bunyi sebagai bentuk satuan gramatikal, dan diakhiri dengan dekode semantik, yaitu pemahaman akan konsep-konsep atau ide-ide yang dibawa oleh kode tersebut. Itulah terkait tentang bahasa, berbahasa, dan berpikir. Sekian, banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.